berikutnya, yaitu yang pertama adalah untuk kompetensi dasar pengetahuan pada memahami spesifikasi instalasi perpipaan ya untuk pengetahuannya. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah menyajikan spesifikasi instalasi perpipaan. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat beberapa konsep untuk peta konsep materi kali ini ya, terkait dengan sambungan pipa dan komponen pipa. Kemudian di dalam sambungan pipa dan komponen pipa ini ada dua kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Dua kompetensi pengetahuan ini yaitu terkait dengan pengertian sambungan dan komponen pipa, serta yang kedua adalah cara membuat sambungan pipa dan komponennya. Sedangkan untuk keterampilannya adalah kita akan mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat penyambungan pipa dan komponen pipa, serta yang kedua bagaimana prosedur merencanakan sambungan pipa dan komponen pipa. Di dalam peta konsep pengetahuan ini kita akan membahas lebih banyak lagi terkait dengan cara membuat sambungan pipa dan komponennya. Nah, untuk bisa mengetahui cara membuat sambungan pipa dan komponennya ini, terlebih dahulu kita harus tahu dulu macam-macam pipa. Nah, olehnya itu pada pertemuan kali ini sesuai dengan peta konsep kita akan fokus pada mengetahui jenis-jenis pipa atau macam-macam pipa yang ada di pasaran atau yang ada di toko ya, atau yang berada dan mudah kita jumpai di sekitar kita. Nah, yang berikutnya adalah jadi sebelum adik-adik semua belajar tentang jenis-jenis pipa, jadi kita akan lebih dahulu mengetahui pengertian dari pipa tersebut. Ya, jadi pipa adalah merupakan suatu benda ya yang berbentuk silinder yang terdapat lubang di tengahnya dan terbuat dari bahan logam, bisa maupun bahan-bahan lainnya non logam ya, mungkin karet atau plastik dan lain sebagainya. Kemudian pipa merupakan sarana distribusi atau pengaliran benda, bisa berupa benda cair, benda gas ya, maupun udara. Nah, yang kemudian adalah yang B adalah cara-cara membuat sambungan pipa dan komponen pipa. Nah, jadi seorang plum itu harus mengetahui, orang yang ahli plumbing gitu ya, harus mengetahui keterampilan memakai peralatan secara aman dan memahami material pipa. Jadi material pipa yang dimaksud adalah macam dan spesifikasi bahan-bahan pipa yang digunakan dalam instalasi pipa. Sehingga sebelum mengerjakan penyambungan pipa, kita akan mempelajari macam-macam pipa. Jadi sebelum kita bisa membuat sambungan, kita harus tahu dulu jenis-jenis pipa yang ada di pasaran, juga komponen-komponen penyambungnya atau alat sambungnya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan pelajari macam-macam pipa dan komponen-komponennya ya, termasuk alat sambungnya. Jadi yang pertama adalah pipa Gibb atau galvanized iron pipe ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini disebut dengan pipa galvanis atau pipa Gibb. Nah, apa itu pipa galvanis ya? Pipa galvanis atau iron pipe ini di pasaran dikenal dengan pipa galvanis ya. Jadi pipa galvanis adalah pipa yang dibuat dari besi atau terbuat dari besi yang dilapisi oleh lapisan seng yang bertujuan untuk melindungi pipa dari karat. Fungsinya adalah sebagai media utama untuk menyalurkan bahan gas ya. Jadi bisa dipakai untuk aliran gas, air, minyak, uap ataupun yang lain ya. Terus yang kemudian alat sambung pada pipa galvanis ini dia terdiri dari penyambung pipa. Dia disambung dengan menggunakan alat yang dinamakan alat ulir ya, atau sambungan ulir ya, alat sambungnya. Kemudian alat-alat sambung untuk pipa galvanis antara lain sebagai berikut. Nah, ini alat sambungnya bentuknya seperti ini ya. Ada soket, ada keni, ini yang disebut dengan peralatan sambungnya ya. Terus kemudian ada T, ini T yang mana? Ini T. Kemudian ada elbow, ini elbow ya. Ini juga elbow.
Terus kemudian ada stop kran itu yang ini enggak ya, yang mana stop kran. Nah, ini. Terus kemudian ada kontramur ya, kontramur mungkin ini ya yang berbeda begitu ya. Terus kemudian ada nipple, ada reducer. Nah, ini reducer ya. Itu. Terus kemudian selanjutnya jenis pipa, cara menentukan panjang pipa untuk pipa galvanis ini ya. Jadi pipa galvanis itu ada 3 sistem pengukuran panjang pipa, panjang potongan pipa galvanis ya. Ketiga sistem tersebut adalah yang pertama ada end to end dan yang kedua ada center to center. Seperti apakah end to end itu? Nah, end to end itu bentuknya seperti ini. Jadi di ujung dengan ujung ya, ujung dengan ujung ini disebut dengan sambungan pipa end to end. Kemudian, kalau yang ini center to center. Nah, ini ya. Jadi CC, center to center seperti ini bentuknya. Terus kemudian yang kedua adalah end to center. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga adalah end to center bentuknya seperti ini. Ini sistem pengukuran sambungan pipa, panjang pipa ya. Untuk galvanis. Nah, terus berikutnya adalah pipa PVC. Tadi kita pelajari yang pertama adalah pipa galvanis, sekarang yang kedua adalah pipa PVC. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan pipa PVC, familiar sekali ya. Tapi PVC atau polyvinyl chloride ini adalah pipa berbahan dari plastik dengan kombinasi bahan vinil lainnya ya. Fungsi dari pipa PVC adalah sebagai media aliran untuk air dingin dan air limbah ringan dan berat termasuk cairan kimia. Jadi bisa ya pakai pipa vinil ini, PVC ini. Kemudian pipa PVC tidak cocok untuk jaringan pipa air panas karena bisa merusak sambungan. Kenapa? Mungkin ya meleleh, uapnya tidak bisa minimalisir oleh bahan polyvinyl ini ya, sehingga dia tidak cocok untuk yang aliran air panas begitu atau uap panas atau gas panas ya. Jadi dia lebih cocok untuk air dingin. Nah, ini contoh pipa PVC. Biasanya sering kita lihat ya, sering kita jumpai di rumah-rumah kita atau di sekitar kita ya. Ini biasanya untuk mengalirkan air bersih dari PDAM ya menuju ke rumah-rumah. Gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah alat sambung dari pipa PVC. Bentuknya seperti apa? Nah ini, secara umum alat sambung pipa galvanis maupun PVC sebetulnya sama ya bentuknya ya. Hanya saja kalau pipa PVC ada yang polos tanpa ulir atau kombinasi ulir dan polos ada juga. Nah, berikut ini ada beberapa alat sambung pipa PVC yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah soket. Yang kedua ada soket drat dalam, soket drat luar, elbow drat dalam, T drat dan seterusnya. Nah, ini sampai dengan trap. Nah, ini seperti ini contohnya. Ya, jadi kalau dikatakan tadi ya, soket AW. Ini soket AW drat dalam ya. Terus kemudian ini ada elbow dengan with metal insert. Artinya apa? Dengan drat dalam juga ya. Terus ini soket. Nah, kalau ini soket ini tanpa drat ya. Enggak ada dratnya dia. Nah, terus union tie-rod seperti ini bentuknya. Top drat seperti ini ya. Elbow seperti ini. Terus kemudian increaser ini seperti ini. Elbow 45 ya. Union socket. Nah, seperti ini bentuknya. Flag AW, valve socket. Nah, ini terus ini apa ini? Large radius branch T. Ini T ya, walaupun kecil seperti ini juga T. Ini force juga T tetapi ini lebih ini. Nah, kalau ini TD ya, kita akan lanjutkan cara menyambung pipa PVC ya. Ya, yang pertama adalah kita bersihkan lebih dahulu atau kita amplas lebih dahulu bagian end atau bagian top ya pipa PVC yang mau kita sambung. Nah, seperti gambar ini kita amplas, kita bersihkan dengan amplas dahulu supaya agak permukaannya agak kasar ya. Kita amplas bisa dengan amplas besi ya yang agak permukaannya agak halus itu. Nah, kita amplas, kemudian setelah itu kita ukur atau kita beri tanda.
di mana kita akan memberi sambungan pasangan panjangnya, sambungan masuk ya, dari apa namanya itu, shocknya atau L-nya atau dratnya ya, jadi soketnya gitu ya, kita ukur. Nah setelah itu di peralatan yang digunakan pada gambar yang kedua ini adalah pena ya, pena atau spidol dengan penggaris. Jadi kita ukur berapa senti begitu ya panjang masuk pipanya. Terus kemudian yang ketiga adalah proses pemberian lem atau perekat khusus. Ini adalah perekat atau lem khusus yang digunakan untuk menyambung pipa. Nah ini sesuai dengan yang sudah kita tandai tadi, kita pasang, kita berikan lemnya melingkar ya sepanjang permukaannya permukaan pipa yang mau direkatkan, yang mau disambung. Nah, kemudian setelah itu karena ini mau menyambung L ya, mau menyambung elbow. Jadi langsung ini tanpa drat ya. Jadi shock ini elbow dengan shock tanpa drat ya, soket aja. Jadi penyambungnya adalah lem itu tadi ya, lem yang di langkah ketiga tadi. Jadi setelah dilem atau diberi isolasi khusus untuk pipa tersendiri, nah baru dikaitkan dengan elbow-nya, alat penyambungnya. Ya, bentuk L-nya ini seperti ini. Nah, kemudian setelah selesai dikaitkan baru dirapikan kembali, dibersihkan kembali bekas sambungannya dengan menggunakan amplas lagi supaya dia tidak terjadi pelepasan begitu. Jadi supaya kalau ada sisa-sisa lem yang di luar itu bisa dibuang. Ya, itu adalah prosedur penyambungan pipa pada pipa PVC. Nah, sekarang yang ketiga adalah pipa PE. Pipa PE adalah merupakan polimer termoplastik yang tersusun dari rantai hidrokarbon yang panjang. Jadi ini lebih banyak ke kimia ya. Bentuknya seperti apa? Nah, pipa ini juga mungkin adik-adik pernah lihat juga di pasaran ya, di toko bangunan atau mungkin juga sering digunakan oleh masyarakat sekitar kita. Nah, ini seperti ini pipanya. Nah, kemudian alat sambungnya apa saja? Sama, pada dasarnya sama. Ada T, ada reduced, ada Velmer, ada elbow ya. Ada strike, ada reduced strike dan lain sebagainya. Ada double nip dan lain sebagainya. Kemudian seperti apakah fitting pipa PE? Ya, nih kalau fitting pipa PE seperti ini. Jadi ada yang bentuknya ini input dan output. Nah, kayak begini ya, ada dratnya, terus kemudian ada untuk menghubungkannya dengan pipa langsung. Kemudian ini untuk outputnya, yaitu keluarnya air. Jadi ini fitting pipa ini hampir seperti kran ya, hampir seperti kran. Dan berikutnya adalah pipa PPR. Pipa PPR tuh gambarnya seperti ini. Hampir sama tadi dengan pipa yang nomor 3, tetapi mungkin akan sedikit berbeda ya. Nah, pipa PPR ini terbuat dari bahan baku kualitas tinggi yaitu polipropilen random resin atau CO polimer PP tipe 3 bahan baku. Sifat fisik dan sifat kimia dari sistem jaringan pipa PPR adalah serbaguna dalam berbagai aplikasi di industri yang tidak sama. Keunggulan lain bahan baku di atas lebih baik dibandingkan jenis pipa yang tadi itu. PE tadi tipe 1 dan pipa tipe 2. Termasuk dengan pipa termoplastik lain dalam industri air minum, di mana membutuhkan ketahanan terhadap suhu maupun tekanan. Jadi ini mungkin dia kelebihannya itu ya. Cuman ini saya juga belum pernah mengaplikasikan, tapi mudah-mudahan nanti adik-adik akan menemukannya di lapangan. Nah, sama dengan pipa-pipa sebelumnya, dia juga mempunyai alat sambung. Alat sambungnya juga ada yang bentuknya T, ada yang soket ya, ada yang shock drat. Nah, ini gabungan, ini dratnya ya. Di dratnya ada yang macam-macam tergantung pada fungsinya masing-masing. Nanti akan dipelajari lebih jauh. Ini fitting pipa untuk pipa PPR. Kemudian selanjutnya pipa HDPE. Apa itu pipa HDPE? Pipa HDPE atau High Density Polyethylene adalah pipa plastik yang mempunyai kemampuan menahan tekanan tinggi. Jadi ini terhadap tekanan kalau pasang di jalan gitu ya, dia mungkin lebih bagus ya.
Tinggi karena materialnya memiliki elastisitas yang tinggi. Fungsinya sebagai alat menyalurkan zat cair khususnya air bersih. Ini lebih disarankan kalau untuk air bersih pakai ini HDPE ya. Juga sangat baik untuk tempat pembuangan air atau untuk kepentingan pengolahan sampah lainnya. Nah, seperti apakah pipanya? Seperti ini ya, hampir mirip dengan pipa galvanis tapi bukan ya. Karena ini terbuat dari bahan plastik ya. Hanya warnanya saja. Sama dengan pipa-pipa yang lain, dia juga punya komponen pipa HD ini juga punya alat penyambungnya. Juga ada elbow-nya, juga ada T-nya, juga ada kerannya, stop kerannya ya. Dan lain sebagainya. Nanti bisa ada soketnya, sok dratnya ya. Ini dratnya ini ada sok saja ya. Seperti itu. Kenapa? Karena ini terbuat dari plastik. Jadi bahan perekatnya lebih banyak pada lem atau solasi pipa ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian berikutnya ada pipa tembaga. Nah, pipa tembaga ini banyak digunakan untuk instalasi AC dan jaringan air panas, khususnya untuk instalasi refrigerant. Memiliki karakteristik yang tahan pada suhu panas dan suhu dingin. Jadi kalau nanti adik-adik mau membuat jaringan instalasi perpipaan untuk AC, bagusnya pipa yang dipakai adalah pipa yang berbahan dari tembaga. Terus kemudian dia tahan terhadap suhu panas dan juga suhu dingin. Jadi itulah kenapa disarankan untuk pakai tembaga. Kemudian teknik penyambungan pipa tembaga dilakukan dengan metode sebagai berikut. Ada flaring, sambungan dengan haze blazing. Ini seperti apa nanti akan didapatkan. Nah ini adalah contoh bentuk pipa tembaga ya, pipa tembaga. Ini juga bagus menyalurkan arus listrik, jadi hati-hati ya kalau menggunakan ini. Terus kemudian kayak mana alat fittingnya pipa tembaga ini? Ya hampir sama tuh. Bentuknya ada elbow, kemudian ada soketnya, ada dratnya juga, ada yang drat dalam, ada yang drat luar, ada yang drat luar nggak ada ya. Ini hampir drat dalam, dratnya di dalam semua ya. Jadi nanti bisa di drat itu bagian ini. Jadi mungkin bagian dalam nggak ada yang drat luar, yang di drat itu pipanya ya. Nah itu, jadi hampir sama dengan ini. Pada dasarnya bentuknya ada L, ada T gitu ya, ada yang lurus, ada yang Y, cuman ini ada agak unik sedikit. Kalau di tembaga ini ada yang bentuknya Y, Y1, Y2, Y3 ya. Bentuknya agak sedikit berbeda dengan di pipa PVC tadi ya. Ataupun pipa yang tadi galvanis. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah pipa baja. Seperti apa? Seperti namanya, dia pasti terbuat dari baja. Ini ya, hampir sama dengan yang pipa PPR HDE tadi ya. Warnanya hitam begini, tapi hanya bahannya berbeda. Kalau yang tadi bahannya plastik, ini bahannya adalah baja. Kemudian jenis pipa yang dipakai ini, jenis ini adalah penyalur pasokan energi. Seperti penyaluran minyak, air. Baik, untuk berikutnya adalah pipa besi tuang. Jadi pipa besi tuang atau cast iron ini memiliki kandungan fosfor dan sulfur yang sangat tinggi. Digunakan untuk penyaluran limbah industri pada proyek sanitasi. Dan biasanya besi tuang ini memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dia sangat kuat, sangat tahan karat, kemudian tahan terhadap perusakan yang disebabkan oleh pengaruh dari udara luar. Nah ini adalah contoh gambar pipa besi tuang ya. Itu. Yang berikutnya adalah pipa beton. Pipa beton adalah pipa yang terbuat dari komposisi bahan bangunan, pasir, kerikil, dan PC atau bahan pengikat sejenisnya dan serta ditambah dengan air. Kegunaannya biasanya digunakan untuk gorong-gorong atau saluran limbah, terowongan, dan irigasi. Nah ini seperti ini contohnya ya. Biasanya dipakai kalau di bawah jembatan-jembatan kecil begitu ya, kayak di depan
pintu gerbang sekolah kita itu kan itu ada tempat duduknya kanan kiri yang pas di apa itu saluran pembuangan air kotor. Nah, itu kan ada jalan masuknya ya. Nah, itu ada gorong-gorongnya di bawahnya. Nah, itu namanya adalah pipa yang terbuat dari apa namanya? Bahan baku atau pipa beton ya. Bahan bakunya adalah bahan beton. Pasir, kerikil dan PC serta air. Nah, ya, demikianlah tadi untuk apa namanya jenis-jenis dan apa namanya berbagai macam pipa ya, pipa yang ada di pasaran yang perlu kita kenal ya. Jadi untuk pipa setidaknya semua sudah mengetahui bahwa ada sekian jenis minimalnya, nanti mungkin akan lebih lagi, akan ditemui lagi di lapangan kalau memang ada. Nah, itu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah prosedur merencanakan sambungan pipa dan komponen pipa. Nah, ini prosedur merencanakan sambungan pipa dan komponen pipa ini adalah kompetensi untuk KD praktek atau KD anu ya, apa namanya praktek ya. Kalau yang tadi kan KD pengetahuan, sekarang KD praktek atau KD keterampilan kita ya, ini adalah KD keterampilan kita, yaitu prosedur merencanakan sambungan pipa dan komponen pipa. Nah, ini akan kita praktekkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk beberapa di laboran tersedia beberapa alat dan juga bahan yang kita butuhkan pada pelaksanaan pengalaman ya, prosedur merencanakan sambungan pipa dan komponen pipa ini untuk kompetensi dasar keterampilan kita ya. Ini ya. Selain kebutuhan pipa, ada juga kita menghitung kebutuhan alat sambung dan juga kebutuhan komponen serta menghitung panjang ulir. Nah, itu ya. Terus kemudian sambungan instalasi tertutup untuk pipa PPR. Nanti kita akan praktekkan di pertemuan yang akan datang insya Allah ya. Ini adalah lembar praktikum kita ya. Yang dimana tujuan dari praktikum ini nanti adalah siswa dapat menyambung pipa PPR ya. Jadi bahannya seperti yang sudah saya tuliskan di situ. Silakan nanti dibaca-baca dan kemudian di minggu yang akan datang mudah-mudahan semua alat dan bahan yang ada tertulis di sini bisa terpenuhi dan kita bisa praktek sesuai dengan gambar perencanaan yang sudah ada pada lembar praktikum ini. Ya, mungkin saya rasa pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu yang akan datang untuk melaksanakan KD keterampilan kita pada KD 3.15 ini. Terima kasih, saya akhiri dan jangan lupa untuk selalu membaca dan untuk selalu melaksanakan prosedur dan protokoler kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.